Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sengketa batas wilayah Blok A Barat. Ada yang sudah belajar kemarin? Belum. Ya sudah, kita belajar di sini ya. Artinya adalah merupakan salah satu yang kompleks dan berlarut-larut dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan atas wilayah laut dan sumber daya alam di wilayah perairan Blok A Barat yang diduga kaya minyak dan gas bumi. Paham? Paham. Sejarah munculnya yaitu yang pertama, sengketa ini dimulai ketika sebuah wilayah mengklaim wilayah di sekitar Blok A Barat. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia dan Malaysia mewarisi batas wilayah tersebut. Yang ketiga, perbedaan interpretasi batas teritorial menimbulkan konflik yang diperparah dengan penemuan potensi SDA di Blok A Barat. Latar belakang konflik. Yang pertama, keduanya mengklaim kepemilikan atas Blok A Barat berdasarkan dasar hukum yang berbeda, termasuk konvensi internasional dan hukum laut. Yang kedua, perbedaan interpretasi garis batas teritorial dan zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat ZEE menjadi sumber utama konflik. Klaim yang diajukan oleh kedua negara. Indonesia itu mengklaim bahwa kepemilikan atas Blok A Barat berdasarkan garis batas landas kontinen yang diperpanjang yang berdasarkan pada kombinasi FDP tentang Bumi Laut Indonesia. Sementara Malaysia mengklaim berdasarkan garis batas teritorial yang berdasarkan pada batas maritim yang disepakati antara Inggris dan Belanda pada masa kolonial. Upaya negosiasi dan mediasi. Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik. Yang kedua, kedua negara telah mengadakan perundingan bilateral melibatkan perantara internasional dan menunjuk para ahli untuk membahas kelima masing-masing. Yang ketiga, upaya ini melibatkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketaan termasuk proses mediasi. Dampaknya yaitu yang pertama dari ekonomi. Singkatan ini mengakibatkan ketidakpastian dan penghambatan investasi dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Blok A Barat. Yang kedua, hubungan bilateral. Singkatan ini mempermudah hubungan bilateral Indonesia, Malaysia dan menghambat kerjasama di berbagai bidang lain. Yang ketiga adalah keamanan. Ketegangan antara dua negara meningkatkan risiko konflik bersenjata dan mengancam stabilitas keamanan regional. Tantangan di penyelesaian sengketaan. Satu, perbedaan interpretasi kedua negara memiliki interpretasi hukum dan nilai yang berbeda terkait garis batas wilayah. Yang kedua, keterbatasan diplomatik proses negosiasi bermediasi seringkali menemui dalam bentuk karena kurangnya konsensus dan kompromi. Yang ketiga, faktor politik luar negeri dalam negeri di kedua negara dapat menghambat proses penyelesaian sengketaan. Prospek penyelesaian sengketaan di masa depan. Yang pertama ada diplomasi, yaitu peningkatan dialog antara sesama negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu pendekatan berbasis hukum antar negara. Dan ketiga kerjasama antara ekonomi dan keamanan regional. Sekarang materi yang kedua yaitu penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dibaca satu-satu dari sini ya. Sengketa internasional perbedaan pendapat antar negara terkait wilayah politik ekonomi atau hak mencakup isu kedaulatan, perbatasan, sumber daya dan hak asasi manusia. Kesetaraan. Semua pihak Dibaca dong. prinsip-prinsip dasar penyelesaian damai sengketa internasional. Kesetaraan. Semua pihak diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Kedua, sukarela penyelesaian berdasarkan kesepakatan kemanusiaan. Menolak kekerasan, menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman dalam proses. Negosiasi dan konsiliasi.
Negosiasi, dialog langsung antar negara untuk mencapai solusi bersama, fleksibel dan informal, memungkinkan kompromi. Konsiliasi, pihak ketiga membantu fasilitas pembicaraan tanpa keputusan mengikat. Satu, mengurangi ketegangan, dua, mendorong kesepahaman. Mediasi dan arbitrase peran pihak ketiga. Tuh, mediasi. Penengah membantu negosiasi dengan saran solusi. Arbitrase pada arbitrase mengambil keputusan yang mengikat secara hukum. Pengadilan internasional pilihan terakhir, Mahkamah Internasional, instrumen utama penyelesaian sengketa negara secara hukum. Proses pengadilan melibatkan pengajuan kasus, sidang, dan putusan final. Bersifat mengikat, keputusan harus dihormati oleh pihak yang bersengketa. Jika penyelesaian sengketa, kasus Laut Selatan, negosiasi multilateral menunjukkan ketegangan wilayah sengketa, pengadilan Mahkamah Internasional, keputusan pengadilan penyelesaian antara dua negara secara damai. Tantangan dan prospek penyelesaian sengketa internasional. Tantangan perbedaan kepentingan kedaulatan dan ketidakpercayaan antar negara. Dua, prospek peran organisasi internasional dan diplomasi teknologi meningkat. Harapan kemajuan dalam hukum internasional untuk perdamaian dan kelanjutan. Oke, dari PPT di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih maksud dari PPT ini? Jadi maksudnya adalah kita itu harus mencari perdamaian ya dalam mengatasi masalah sengketa ini. Itu dari tadi kita harus bermediasi, arbitrase, karena harus ada peran pihak ketiga untuk menjadi penengah antara dua negara yang sedang seperti